Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak mengulas seputaran modifikasi Alto, dan video kali ini saya mengajak teman-teman diskusi atau sharing masalah peraltoan ya. Sebenarnya saya juga bukan spesialis, bukan ahlinya, juga tidak lama menggeluti oprek-oprek seputaran Taruna. Namun buat teman-teman yang baru gabung, tidak ada salahnya bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, and share apabila video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Oke teman-teman, banyak yang menanyakan kepada saya langkah-langkah awal yang harus diambil ketika kita mau modifikasi Alto. Sebenarnya itu adalah hal sederhana, cuman buat yang pemula, yang baru itu menjadi pertanyaan besar. Saya juga awalnya juga seperti itu, apa yang harus saya siapkan dulu, seperti itu. Yang jelas dana ya, nomor satu dana. Tapi tidak untuk komponen seperti ini teman-teman. Kalau menurut saya untuk modifikasi Alto itu yang harus kita siapkan terlebih dahulu itu adalah velgnya teman-teman. Satu, karena velg itu adalah bahan utama Alto. Yang dua adalah velg itu juga merupakan komponen yang lumayan mahal untuk budget modifikasi Alto. Makanya buat teman-teman yang baru mau ngutak-ngatik seputaran Taruna atau mau memodifikasi Alto, saran saya adalah kita harus mencari velg dulu ya teman-teman. Velg untuk yang cocok untuk modifikasi Alto itu harganya kisaran 3 juta sampai nggak terhingga lah, yang 8 juta 9 juta juga ada. Cuman setahu saya yang di pasaran yang umum itu 3 juta 28 paling murah yang saya tahu itu 28 harganya, yang untuk velg-velg udah jadi seperti ini teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman buru-buru pengen segera modifikasi Alto tetapi budgetnya minim, ya mungkin bisa menggunakan velg kaleng terus di kostum celong seperti itu teman-teman. Jadi velg kaleng itu di pasaran itu lumayan banyak yang PCD 114 dan baut 5 ring 15 ya teman-teman. Jadi kita tinggal mencari velg kaleng, kemudian kita kostumkan di bengkel yang ahlinya untuk untuk mengkostum velg-velg menjadi celong seperti itu teman-teman. Bila teman-teman belum punya relasi di bengkel mana, bisa cari di marketplace atau di Facebook, itu banyak biasanya jasa-jasa untuk kostum velg seperti itu teman-teman. Untuk velg kaleng itu kisaran paling harga 800 sampai 1 juta itu telah dapat 4 untuk yang R15 seperti ini teman-teman. Syukur-syukur kalau velgnya yang lama, velg Taruna yang lama itu udah kaleng, maksudnya dari yang keluaran awal-awal itu kan masih pada kaleng, jadi itu bisa langsung di kostum. Apakah wajib velg untuk modifikasi Alto? Menurut saya wajib, karena kalau kita modifikasi Alto tetapi kita memakai velg originalnya, bisa dibayangkan teman-teman nanti bentuknya jadi kayak donat ya. Misalkan pada umumnya teman-teman misalkan lihat sepeda dengan velg standar, kemudian teman-teman kasih ban yang ukuran lebih besar, otomatis dia akan bentuk bulat seperti itu, kurang cantik lah teman-teman. Lain halnya kalau misalkan velgnya tapak lebar kemudian dikasih ban besar, dia akan cantik, jadi napaknya itu lebar seperti itu teman-teman. Makanya velg itu ya juga penting, karena kalau standarnya Taruna itu kurang lebih lebarnya cuma 5 atau 5,5 inci seperti itu teman-teman. Sedangkan kalau untuk mau memodifikasi Alto, paling tidak kita butuh lebar itu untuk velgnya paling enggak 8 inci atau 10 inci. Jadi ketika kita kasih ban yang ukuran besar, dia napaknya juga besar seperti itu teman-teman. Kalau ban besar, ukuran besar dikasih di velg yang standar, dia akan bulat seperti kayak donat seperti itu teman-teman. Makanya kita ya harus
mempersiapkan velgnya itu. Ketika velg sudah tersedia teman-teman, udah kita dapatkan, biasanya kan R15 lebarnya relatif 8-10 inci, kemudian ET nya juga relatif bisa 0, bisa 10, 27 min, maksud saya min 10, min 27 itu relatif juga sesuai keinginan dan dapatnya velg yang seperti apa. Setelah itu kita pikirkan kita mau membuat alto yang seperti apa teman-teman. Soalnya alto itu banyak tipenya, ada yang alto city, ada yang alto standar, ada yang alto ekstrim itu teman-teman. Kalau yang alto city ya kayak ini ya, alto judulnya, tapi enggak cocok untuk lumpur karena bannya juga seperti standar sih, cuman menambah lebar aja. Karena ini saya pakai 235/70. Sebenarnya kalau standar kan 205/70, hampir seperti standar untuk tingginya. Cuman kelihatan besar karena dia velgnya tampak lebar. Maksudnya lebarnya lebih dari standarnya, makanya kelihatan besar seperti itu teman-teman. Itu untuk Alto City. Kemudian untuk alto yang standar yang saya ketahui dari teman-teman di sekitar saya itu biasanya pakai 275/75 R15 teman-teman. Tapi rata-rata teman-teman yang lain itu pakai MT. Cuma saya yang pakai AT karena saya merasa saya tidak berani kalau off-road, cuma beraninya di tol, di aspal, makanya pakai yang AT. Kalau teman-teman mungkin mau buat off-road, mau buat lumpuran, ya lebih baik pakai yang MT karena daya cengkramnya terhadap lumpur lebih kuat. Yang standar 235/75 itu biasanya teman-teman itu naiknya ya 5 cm depan belakang. Kalau yang seperti saya ini belakang ini cuma 4 cm, depan 4 cm, sama-sama 4 cm sih teman-teman. Kemudian ada yang mungkin mau menggunakan alto ekstrim, itu biasanya pakai MT yang ekstrim, yang batian ekstrim dan banyak gede banget, bisa pakai ban ukuran MT 30, 31, bahkan mungkin ada yang 33. Tapi yang saya ketahui sejauh ini masih yang memakai 30 dan 31. Kalau udah pakai 30 dan 31 itu teman-teman lebih baik menurut saya itu kita harus menggunakan body lift. Karena apa? Karena semakin besar ban yang kita pakai, otomatis arm depan itu semakin terbebani. Bukan hanya karena dari besarnya ban, tetapi karena dia lebih tegak teman-teman. Kalau misalkan standar kan datar seperti ini, semakin besar bannya dia akan semakin tegak seperti ini teman-teman posisinya. Jadi untuk ball joint yang di sebelah sini ini akan sangat tersiksa. Kalau kita memakai body lift, dia mungkin akan sama seperti standar, cuma terbebani oleh ban yang lebih besar. Seperti itu aja teman-teman. Cuman ya suka-suka sih, ya suka-suka. Kalau mau pakai yang ekstrim dan ban yang super gede itu biasanya emang yang hobi pencinta banget sama off-road. Dan biasanya kalau udah pakai ban seperti itu biasanya merembet sama perubahan di kaki depan menjadi 4x4. Setelah kita dapat konsep ban yang mau kita pakai, mau yang ukuran berapa dan tingginya berapa, kita siapkan peninggi bodinya. Biasanya kalau yang depan itu yang dari besi itu teman-teman, yang dari besi udah ada yang kostum, udah ada spesialisnya yang buka, kita tinggal order ya. Kalau misalkan di sini ada pembuatnya yaitu Om Joko Santek. Kalau teman-teman mau menggunakan, nanti saya nomornya saya cantumkan di link deskripsi video ini. Itu untuk peninggi yang bagian depan. Kalau untuk peninggi bagian belakang itu biasanya pakai shock Panther. Yang untuk shocknya shock Panther. Kemudian pernya bisa diganjel atau bisa menggunakan per Maestro atau per Innova teman-teman. Perbedaannya apa Maestro dan Innova?
sama-sama panjang, sama-sama harus motong, karena kalau tidak dipotong terlalu tinggi nantinya, sama-sama harus motong. Tetapi kalau Innova itu karakternya lebih lembut teman-teman, lebih lembut, lebih empuk seperti itu. Cuman untuk mungkin kalau dibuat yang tipe long dan beban penuh, penumpang penuh, mungkin ya lebih lentur seperti itu, karena beban untuk Maestro sama Taruna itu udah beda seperti itu teman-teman. Tetapi yang teman-teman di sekitar saya pakai yang Maestro itu tidak masalah, karena mungkin yang pakai Maestro itu tipe-tipe short, jadi maksimal penumpangnya isi 5 itu teman-teman, yang biasanya di belakang itu udah dijadikan gudang barang-barang tidak untuk penumpang. Kalau untuk Innova itu karakternya lebih keras, lebih ya keras lah. Kenapa di Innova empuk? Ya mungkin beban dari bodi Innova sama Taruna itu beda seperti itu teman-teman. Itu untuk peningginya, peninggi belakang. Kalau yang depan cuma diganjel aja. Biasanya rata-rata ya pakai yang punyaan bawaan Taruna seperti itu teman-teman. Setelah velg itu ada, terus peningginya ada, tinggal kita ngumpulin uang buat beli bannya yang sudah kita rencanakan tadi. Misalkan yang standar 23575, kita tinggal ngumpulin uangnya buat beli bannya. Setelah semua terbeli komplit, kita ngumpulin dana untuk pemasangannya. Untuk pemasangan Alto kalau di daerah sini sekitar 500.000 untuk jasa pemasangannya. Ya mungkin itu aja teman-teman yang perlu dipersiapkan kalau kita mau modifikasi Alto. Tinggal kita siapkan dana, kemudian kita perencanaan mau Alto yang seperti apa. Setelah itu kita eksekusi satu persatu, dari pelek, peninggi, terus ban, kemudian terakhir eksekusi untuk pemasangannya. Seperti itu teman-teman. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time.